Awalnya saya sedikit mengidolakan Anda ya, untung sedikit. Karena saya pikir Anda ini adalah pahlawan yang semangat tanpa pamrih untuk menyuarakan skincare berbahaya. Tapi kesini ternyata Anda falak, iblis falak. Duh, ibu yang punya baju gayung lope-lope. Aduh, ternyata ini kok jadikan bisnis, ini kok jadikan ladang pencarian duit gitu. Orang-orang kayak kaum ini yang membuat citra pahlawan ternodai. Yulur? Gak saya yang bener. Iya, ya pokoknya itulah. Gue yakin ini semua para perempuan lagi kelabakan nih ya kan. Lu pasti lagi mikir, gila, dua yang spek bidadari kayak gini aja diselingkuhin. Gimana gua yang mukanya 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri? Sahabat Kajil? Gak. Gue di sini bukan membahas kenapa lakinya Ci Agnes selingkuh atau kenapa lakinya si Iris Wulur selingkuh. Karena ya udah jelas lah. Karena pasti alasan mereka selingkuh itu cuma dua. Yang pertama karena mereka gak punya ini. Enggak, yang kedua karena mereka bukannya mikir pakai ini, tapi mikirnya pakai burung. Nah, tapi gue di sini mau kasih kabar gembira untuk kita semua. Kulit manggis kini ada ekstrak. Ada kabar gembira untuk para perempuan. Ada kabar gembira buat para perempuan karena ternyata perselingkuhan itu bisa diminimalisir. Hah, senang kan lu dengerin? Gimana caranya? Nih, karena ternyata ada risetnya. Riset sudah membuktikan bahwa pria yang cerdas itu cenderung tidak mau untuk selingkuh. Makanya para perempuan lu kalau nyari laki, jangan kategorinya ganteng kaya, ganteng kaya, ganteng kaya. Hei, laki kaya banyak yang sombong. Awalnya lu senang dibeliin ini, dibeliin itu, dibeliin ini. Lama-lama dia pikir, bisa dibeli juga cewek gue nih. Cowok ganteng kebanyakan homo. Lu lihat aja di tempat gym tuh. Ganteng-ganteng cewek gue gak ditengok, nengoknya ke gue. Kedip lagi. Para perempuan, untuk pasangan paling pertama yang lo harus cari adalah cerdas. Kedua, harus hidup. Percuma cerdas kalau mati. Para perempuan, ini kan ntar lagi Valentine nih. Ke laki lu, jangan cuma minta bunga, coklat, cincin. Untuk tahun ini. Misalnya laki nanya kan, Babes, gimana sih? Soal laki zaman sekarang tuh, baby, bentar, najis, baby, ntar lagi Valentine, kamu mau apa? Ngomong, sayang buat tahun ini aku mau bunga, coklat, sama kamu tolong untuk tes IQ sama psikotes. Itu, lu lihat di situ kecerdasannya berapa? Lu lihat juga kecerdasan emosinya itu bagaimana? Penting itu. Sama nanti pas dia ngelamar lu, dia kan ngasih mahar, ya kan? Lu jangan cuma mikirnya sepatu bagus, tas bagus, mobil, rumah. Hah? Itu penting juga sih. Tambahin, kalau dia mau ngelamar lu, terus kasih mahar, lu minta emas, mobil, hasil rapor 3 tahun belakangan, sama ijazah yang udah cap 3 jari dan dilegalisir oleh guru. Penting itu. Nah, lu bisa lihat cowok itu cerdas atau enggak dari hobinya. Contoh, laki lu suka bola. Kalau tim kesayangannya dia adalah Manchester United, cerdas. Dia cerdas. Kalau dia sukanya Manchester City, bodoh kali itu. Terus kalau laki yang suka main motor gede, cerdas. Pilih, bagus tuh, motor gede. Kalau lu punya laki yang hobinya mancing, bodoh itu. Jongkok di empang. Di sini ada pancingan. Entar apa? Pancingannya gerak. Bodoh. Sama yang terakhir, lihat reaksi laki lu kalau lu kasih papan catur. Kalau lu kasih papan catur, laki lu main terus mainnya jago, cerdas. Kalau laki lu pas dikasih papan catur malah lihat ke lu terus nanya, sayang ini mainnya gimana, bodoh. Kalau laki lu pas dikasih papan catur dia buka terus pionnya sama dia diemut-emut, homo laki lu. Itu pion tuh ditaruh bukan diemut-emut. Orang pintar belajar dari pengalamannya sendiri, tapi orang bijak belajar dari pengalaman orang lain. Nah, hari ini kita belajar dari pengalaman dua wanita tersebut bahwa carilah pasangan yang cerdas. Asik. Tampilannya udah secantik Jisoo Blackpink aja, bodinya yang udah seperti model-model catwalk Victoria's Secret aja, bisanya suami ngelirik wanita lain. Jungping Lope ya sekarang lagi ini banget, luar biasa ya. Gimana nih kita yang nasibnya para istri sah dengan spek yang maintenance-nya kurang, perawatannya kurang, healing juga kurang, yang pokoknya kita yang rudet, kita yang rusin. Oke, gimana?
ini aja yang sekelas Cici Agnes aja yang sudah ya kita tahulah seperti apa dia atraktifnya gitu ya, cantiknya. Sampai idol Korea aja notice banget, mau idol mau aktor kalau mereka ngadain fan meet di Indonesia notice banget gitu, kayak approve kalau si Cici itu memang seatraktif itu, secantik itu. Gak hanya sekali melirik kan beberapa aktor dan idol ini tuh berkali-kali sampai lirik lagi. Berarti nyata kan, terpampang nyata kalau Ci Agnes itu adalah wanita yang cantik, diakui sama para aktor dan idol Korea. Ya memang sih kalau misalkan kita hidup bersama untuk waktu yang lama, entah itu 5 tahun lebih, 10 tahun lebih, apalagi kalau sudah di atas 20 tahun gitu ya, pasti akan ada fase di titik jenuh ya bersama pasangan. Memang hal-hal seperti ini itu akan terjadi sih mungkin hampir di setiap rumah tangga. Ya bagaimana pasangan masing-masing dalam menghadapi ujian itu saat salah satu pasangannya berselingkuh, berkhianat gitu. Apakah ada kesempatan kedua atau memberikan maaf gitu, atau apa ya sudah kita akhiri aja, kan pada akhirnya seperti itu, take it or leave it gitu. Kalau salah satu di antara pasangan ini menjadi salah satu pelaku pengkhianat. Plot twistnya lagi, tadi aku baru lihat di VT, ternyata si Gayung Ping Lope ini tuh sudah punya 2 suami, bahkan ada suami sah, ada suami siri. Luar biasa, saya baru tahu loh kalau di Indonesia itu ternyata bisa ada poliandri gitu loh, tidak hanya poligami ya. Dia tujuan dalam hidupnya apa ya? Nggak cukup dengan 2 suami, sekarang udah godain suami orang pula gitu. Udah paling benar kalau kita ada di fase jenuh sama pasangan, ngehaluin artis aja udah paling aman ya. Nah aku tuh inget banget ya, ada kalimat yang begini: jika kamu melirik wanita lain, ini untuk laki-laki yang sudah berpasangan ya, jika kamu melirik wanita lain selain pasangan kamu, maka kamu sebenarnya harus tahu ya hukum alam gitu, bahwa laki-laki lain di luaran sana juga sedang melihat ke arah istrimu. Mungkin mereka ada yang mengharapkan istri kamu gitu menjadi pasangan mereka. Pokoknya kita semua sebagai para istri sah di luaran sana, kita harus saling menguatkan, harus saling support, jangan menjatuhkan. Banyak berdoa ya. Kesetiaan suami itu tidak diukur dengan kecantikan pasangannya. Memang dasarnya memang pemain gitu ya. Mau segimana cantik istrinya, tetap aja main di luar sana. Godaan ani-ani dan pelakor di luar sana luar biasa, sangat-sangat geragas, sangat-sangat brutal dan barbar, luar biasa pokoknya ya. Semangat untuk kita semua. Yuk kita sama-sama berdoa untuk kepada Allah, kepada Tuhan untuk selalu melindungi keluarga yang lagi kita bangun ini. Jauhkan dari para pelakor dan ani-ani. Amin, amin, amin. Jauhkan dari si Gayung Lope ini. Amin. Ayolah nih guys, nih si Lina nih maksa banget nih buat wawancara. Gue wawancara gak nih? Kamu morning person? Yes, I am. Yeah. Gayung Lope nih, pokoknya intinya buat Agnes, gue sangat percaya Agnes itu bisa handle ini semua ya. Dia dengan rame nih, dia kan tadi diem ya, cuma dia itu baru speak up ketika ada yang capture, ada yang kirim foto laki sama cewek ya kan. Dia baru ngomong tuh, kalau kalian notice ya. Nah setelah dicari tahu apa segala macam kan, laki kan kayaknya sih mereka udah mulai komunikasi gitu ya. Lakinya mulai terbuka lah. Nah ini ada yang ngoyok-ngoyok lakinya untuk ngekat si Agnes. Cuma kan si David kan juga nggak main mentah-mentah gitu aja giling. Kok nggak temenin kakakmu BAP sih? Hak nggak setia kawan. Gue dagang. Lala, gue dagang. Lu udah beli belum mau kena gue? Kelar dagang gue langsung jemput laki gue ke bandara. Lu pikir gue kalau nggak dagang nggak kena penalti? Jualan peci dong, muka gue peciable ya. Iya, gue rencananya mau ini, kan gue kan udah kayak ini, kayak logo sarung gajah duduk.
Gue mau dagang sarung ah. Lu pada mau beli nggak kalau gue dagang sarung? Hah? Gimana nih tanggapan Kayol tentang Cut Salsa sama Alicia? Ya tinggal tunggu persidangan putusan hakim. Sebagai warga negara yang baik ya kalau misalnya ada sidang ya datang, dipintai keterangannya ya udah datang, berikan keterangan yang sebenar-benarnya. Udah, hasilnya bagaimana? Biar nanti hakim yang menentukan. Siapa yang menang nggak tahu gue. Siapa yang menang. Nih si kakak, lu siapanya Cut Salsa sih kakak 28? Nggak peduli gue lu siapa yang mau dilaporin kayak gue sama abangnya, bodoh amat. Mau gue diburu kayak elah ternak kali gue. Nggak peduli gue beneran. Jualan gas ayam nih. Iya. Terus antarnya pakai apa? Hah? Nggak siapa-siapa, gue nggak peduli juga lu mau siapanya dia kayak. Asik kan lu nanyain Weni Basir, lu bilang Weni Basir blunder, sibuk aja lu naik-naikin kakak Cut Salsa, gue nggak tahu lu siapa ya. Lu bilang gue dilaporin lah sama kakak Cut Salsa. Urusannya apa sama lu? Gue tanya kalau bukan siapa-siapa Cut Salsa, urusannya apa sama lu? Lu bilang katanya bukan siapa-siapa Cut Salsa, This is Professor Napier. Enggak, gue tadi yang nanya, Kak jualan gas saya gue nganter pakai apa? Packagingnya bagaimana? Yang packing bagaimana? Iya apa nggak meledak itu? Nggak meledak itu. Damai Kak Cantik nggak ada lu, damai apaan lu? Siapa lu? Gue ngobrol sama temen-temen gue ya, lu nggak usah ganggu dengan dengan komen-komen lo tentang saudara lo itu. Gue nggak ada yang nanya di sini. Di sini ngebahasnya tuh Niki, Ci Agnes, nggak ada yang nanya-nanya saudara lo, ngerti lo? Rekes gue mana? Jual skincare, ada. Aku mau jual skincare rencananya. Di sini tuh ya pada ngobrolin Ci Agnes, Niki, terus pada ngobrolin Dr. Oki, pada ngobrolin Mail yang lagi happening sekarang, Doktif, gitu. Ya udah beli mukena ini jangan sama gue deh belinya sana di luar aja, jangan sama gue, ya. Belum pernah kan ngeliat anjing laut krotokin leher. Kok juga baru kali ini ngeliat anjing laut kerotokin leher. Bisa lo ternyata lo. Iris ulur. Gue belum tahu nih iris ulur. Nggak tahu gue. Wawancara Ci Agnes, aduh jangan deh, jangan. Kalau Ci Agnes gue nggak. Intinya gini Lin, si Agnes itu bisa, she can handle this thing by herself. Gue percaya banget dia bisa bisa menghandle ini semua. Bentar. Terus. Kayak lo, ternyata Gayung Lope teman kuliah atasanku di kantor. Oh ya, Binus ya? Binus kan dia dulu. Ya kan? Ya bener kan? Iya di Binus dia dulu. Jual tiket surga, jual. Aku jual tiket surga. Ya, besok ya di etalaseku ada tiket surga. Aku jual tiket surga. Caranya ya, kalian beli mukenaku, lalu kalian wakafkan ke masjid-masjid atau panti asuhan. Itu caranya. Ya. Kayak lo nggak ada niatan mau jenguk Sahrul, takut ngejar ternyata gigit.
Udah ada suami saya nih. Dia udah datang. Pacaran dulu bos, elah. Hai ganteng, bisa-bisanya lu ya godain laki orang depan bininya. Ya udah dulu ya, udah. Lu mau maju mana? Apa sih emangnya? Oke, saat ini ramai perbincangan terkait dengan adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami Agnes Jennifer. Dan banyak orang yang akhirnya nanya ke gua gitu kan, Bang, bagaimana tanggapannya Bang? Bagaimana tanggapannya? Gua sekali lagi, gua tidak membenarkan suatu perselingkuhan begitu ya. Suatu perbuatan yang mana mengkhianati seorang istri begitu. Cuman kalau memang itu secara secara harfiah, banyak laki-laki yang mungkin di dunia ini melakukan hal yang serupa. Pertanyaan gua, kenapa adanya satu hal yang saat ini gua soroti adalah kebodohan yang mungkin dilakukan oleh suaminya Agnes Jennifer begitu. Kalau Anda mau selingkuh, Anda memang ingin mencoba melampiaskan sesuatu hal di luaran sana yang mungkin Anda tidak dapatkan di rumah begitu ya, yang Anda tidak dapatkan dari istri Anda, lalu Anda ingin mencoba-coba untuk melakukan perselingkuhan, jangan konyol gitu, jangan konyol. Harusnya jangan dibawa ke mall, jangan cari tempat umum, jangan cari tempat yang ramai, yang siapapun berkemungkinan bisa melihat Anda, lalu melakukan video atau foto, sehingga mengirimkan foto atau video tersebut kepada istri Anda, kan begitu. Nah, yang jadi persoalan adalah istri Anda juga dikenal orang, istri Anda juga akhirnya di TikTok semua orang tahu bahwa istri Anda adalah seorang influencer, seorang tiktokers begitu. Dan gampang sekali sebenarnya informasi itu bisa masuk ke istri Anda begitu. Sehingga kalau Anda melakukan itu lalu secara terang-terangan menggandeng wanita lain di mall gitu ya, di tempat umum, ya menurut gua ada satu indikasi Anda memang sengaja untuk mencari poin itu, Anda sengaja melakukan itu untuk untuk disorot orang, untuk supaya orang-orang bisa tahu bahwa Anda punya selingkuhan, dan mungkin bisa jadi orang tersebut yang selingkuh di depan umum justru dia ada rasa bangganya ketika mungkin dia ngebawa wanita lain begitu, seolah-olah Don Juan lah ya. Tapi hal yang lebih mengejutkan adalah perkenalan antara suami Agnes Jennifer tersebut dengan si wanita tersebut, katanya diduga melalui sekolahan anaknya begitu. Artinya itu adalah masuk di dalam golongan circle-nya si Agnes Jennifer juga begitu kan. Golongan yang di dalam area yang sangat memungkinkan Agnes untuk mengakses itu gitu kan. Maksud gua, kenapa itu konyol sekali dilakukan gitu? Akan ada wanita lain di luaran sana yang mungkin bisa diakses tanpa diketahui oleh orang lain. Mungkin Anda bisa kenal jarak jauh gitu ya. Anda mungkin bisa mengenal tidak di area lingkungan yang ada hubungannya dengan istri Anda atau mungkin bahkan anak Anda gitu. Lalu ketika Anda mencoba untuk melakukan satu perselingkuhan di dalam circle itu dan akhirnya kecium oleh istri Anda, ya itu sudah resiko yang harusnya Anda pahami begitu ya. Tapi bagi gua apa yang dilakukan oleh Agnes Jennifer luar biasa. Dia menanggapi perselingkuhan ini dengan cara yang berbeda. Berbeda dengan orang yang menjadi korban perselingkuhan pada umumnya, yang selalu menjual kesedihan, menangis, mungkin menunjukkan bahwa dirinya saat ini adalah seseorang yang terjolimi.
Tapi gue melihat Agnes Jennifer sangat strong ya, dia mampu menjalani ini semua sekalipun gak ada yang tahu isi hatinya. Bisa jadi isi hatinya tercabik-cabik, bisa jadi isi hatinya saat ini sangat gelisah dan lain-lain begitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Agnes Jennifer sebenarnya memberikan pelajaran kepada seluruh istri-istri di Indonesia bahwa ketika suami Anda berselingkuh, langsung ungkap dan hajar. Jangan biarkan hubungan tersebut berlanjut, dan agar orang-orang tahu bahwa saat ini ada wanita yang selalu mengincar suami-suami Anda begitu. Jadi itu adalah caranya Agnes Jennifer untuk untuk menyampaikan isi hatinya. Salut buat Agnes Jennifer. Semoga Agnes Jennifer diberikan kekuatan terus dan edukasi, jangan berhenti untuk menyuarakan hal tersebut agar semua wanita di Indonesia strong seperti Anda. Dan sebagai edukasi hukumnya adalah mungkin bila mana ada suami yang berselingkuh di luaran sana, lalu ketika Anda mampu membuktikan adanya sebuah hubungan intim, hubungan suami istri atau suatu hubungan yang lebih jauh dilakukan oleh suami Anda bersama dengan wanita lain, yang mana Anda bisa buktikan melalui apa saja, baik itu video, saksi, dan lain-lain. Misalnya mereka ke hotel, lalu menginap, lalu melakukan sebuah hubungan yang jauh, gitu ya. Maka Anda bisa melaporkan suami Anda bersama dengan wanitanya ke kepolisian terkait dengan pasal perzinahan. Itu jelas sekali dan patut dilakukan oleh para istri. Tapi harus diingat, harus ada bukti yang bisa Anda pertanggungjawabkan. Kamu mau kemana? Biasa lah, mau jemput anak mah. Gak usah. Aku aja. Ntar banyak lagi tuh ani-ani goyang apa itu? Gayung lope-lopeping. Gak usah. Aku aja yang jemput anak-anak. Gak perlu. Yaudah. Mau kemana? Ya, mau ke itu sekolah si Adek. Ngapain sekolahnya adek? Mau ngurus sekolahnya. Nggak, aku aja. Nggak, udah kamu di rumah aja. Aku aja. Ini aku udah siap. Nggak, aku aja, udah. Silakan Tadi di udah rumah. janjian. Ya udah, aku aja. Aku juga ke sekolah adek. Ya, dadah. Aku aja. Lah, Hai, iseng mau bikin video. Tadi sore abis beresin barang-barang di gudang, ketemu yang lagi viral. Tada! Gayung pink lope. Ternyata aku punya gayung ini, udah lama nggak aku pakai. Ini kayaknya harga gayungnya naik ya, viral karena Ci Agnes Jennifer. Ci Agnes kreatif, bisa aja gitu ya kepikiran kasih julukan nama ke enong-enong, ke ani-ani itu dengan nama gayung pink lope yang udah buluk katanya. Ci, aku suka warna pink, tapi aku tidak membenarkan sama sekali perbuatan si gayung pink lope itu. Aku nggak kenal sama Ci Agnes, tapi aku follow di Instagram dan di TikTok. Suka dengerin video-video Cici, seru kalau denger Cici ngomong tuh cerita. Be strong ya Ci, Tuhan berikan yang terbaik, keputusan yang terbaik atas apa yang Cici alamin. Dari apa yang Ci Agnes alamin, buat aku yakin gitu ya, sebagai seorang wanita memang harus mandiri, punya penghasilan sendiri, bisa cari uang sendiri, nggak bergantung kepada siapapun. Terutama untuk aku ya, sebagai single mom, single parent saat ini, sekitar hampir 2 tahun yang lalu, suami aku dipanggil Tuhan secara mendadak. Ya aku berjuang gitu, fight sendiri untuk melanjutkan usaha demi anak-anak dan masa depan. Memang gak mudah, tapi aku udah ngelewatin masa-masa aku yang frustasi, yang gak bisa terima kenyataan, gak bisa tidur gitu kan, yang terpuruk depresi. Ya Tuhan yang memberi kekuatan gitu ya, sampai bisa
perlahan kembali bangkit, semangat lagi gitu demi anak-anak, demi masa depan, berjuang lagi gitu. Memang apa ya, kata orang-orang tuh suami tuh kalau nggak diambil Tuhan katanya diambil pelakor. Ya nggak mau dua-duanya sih, pastinya nggak mau ya. Tentunya kita kalau udah menikah tuh maunya bahagia, mau sama-sama sampai tua, sampai kakek nenek. Tapi memang kita sebagai wanita harus bisa mempersiapkan diri gitu ya, kalau memang terjadi seperti apa yang tidak kita inginkan. Karena Ci Agnes yang udah cantik, badannya bagus, tinggi, smart, yang udah terkenal, pintar nyari uangnya, yang elegan pun bisa diselingkuhin gitu ya. Nggak menjamin sih emang istri yang cantik, istri yang pintar masak, pintar make up, dan bisa segalanya pun nggak ngejamin tidak diselingkuhin gitu ya. Nggak tahu lah kenapa ya sekarang kayaknya sedikit gitu ya laki-laki yang takut akan Tuhan, yang benar-benar bisa setia sama satu pasangan. Apalagi sekarang zaman perani-anian gitu ya, semakin banyak gitu ya ani-ani. Aku juga nggak ngerti sih siapa pencetus pertama dengan julukan nama ani-ani. Sekarang pelakor lebih terkenal dengan julukan nama ani-ani. Padahal nama Ani yang benar-benar namanya Ani itu banyak ya. Ya buat teman-teman yang mungkin ngalamin seperti aku alami, ditinggal suami secara mendadak di usia yang muda, anak-anak masih kecil, kalian semangat, kalian pasti bisa melaluinya. Seperti apa yang aku alamin, aku bisa melewati semua itu. Kita pasti bisa, terutama untuk single parent, single mom, kita berjuang, kita pasti bisa. Oke teman-teman, itu aja yang aku bisa ceritain. Kalau mau diceritain apa yang aku alamin untuk panjang dan lebar pasti lama banget gitu ya. Untuk memberikan kesaksian mungkin bagi teman-teman yang ngalamin seperti apa yang aku alamin. Maybe di next video kalau aku sempat aku bikin gitu ya videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin, yang udah nonton. Tuhan Yesus memberkati. Semangat untuk kita semua para wanita. Untuk yang masih punya pasangan, mungkin aku bisa sampaikan untuk mendoakan pasangan kalian supaya mereka benar-benar takut Tuhan, kuat imannya, benar-benar setia. Dan untuk selalu menjaga komunikasi, memberikan perhatian. Mungkin itu ya sedikit yang aku bisa sampaikan ke teman-teman yang masih saat ini punya pasangan. Apa yang salah harusnya diperbaiki, bukan menggantikan sih harusnya ya. Oke teman-teman, bye-bye. Thank you. God bless you all.